Coklat Friends, kita balik lagi tentunya di DC Shout Out on Frame Possessive Podcast seputar musik virtual. Balik lagi nih barengan sama Odia. Episode kesekian, gue tuh udah lupa ini keberapa saking banyaknya kan. Nah, tapi hari ini spesial banget. Gue bakal ngobrol seperti biasa, cowok cewek. Tapi ini dua orang yang bertalenta. Yang satu, tapi emang beda bidang sih, beda bidang ya. Satu di musik, satu sebagai seorang aktris. Kita udah barengan sama Delisa Herlina dan Yas Budaya. And that cat, ada kucing lewat tuh. Iya. Oke. In frame. Pansos. Pansos. Ya. Tepuk tangan dulu dong buat kalian berdua. Thank you. Gua tuh udah lama ya pengen ngobrol-ngobrol dengan dua jalur yang berbeda kayak gini gitu. Biasanya kan musisi. Sekarang beda. Vokalis band terkenal seantero dunia. Ya kan ya? Nah, siapa yang nggak tahu Mbak ini? Kalian sudah menonton. Dulunya pencopet. Sekarang apa sih? Jual sepatu. Sekarang Serius lo pencopet? Oh maksudnya di Iya. Gue serius. Enggak, Pak. Gue kan PP banget anaknya nih. Muka lo bapak-bapak serius banget gue percaya gitu. Jokes ya, jokes WA. Iya jokes WA. yes banget. Oh, gitu. Sekarang apa sih? sekarang alhamdulillah udah insya. Udah insyaallah ya. Insya Allah. Oh, insyaallah. Apa kabar, Ica? Alhamdulillah. Sehat ya? Selalu. Payas? As always man. Wih, that's right man. Yeah. Oh, come on. Yeah. Lagi sibuk apa sih ngomong-ngomong, Ica? Lagi sibuk ngobrol sekarang. Kemarin-kemarin. Atau mungkin kegiatan yang lagi sibuk banget nih akhir-akhir ini. Syuting masih? Syuting alhamdulillah baru beres. Oh, baru kemarin. beres. Jadi sekarang lagi istirahat dulu liburan. Gitu. Wih, sebagai seorang selebgram lah ya sekarang. Bukan selebgram. Apa tuh? Selebritis. Boom. Iya kan ya? Enggak. Oh gitu ya, sekarang selebritis gitu. Jelas. Bapak Yas? Gue iri sama dia sih punya liburan. Gue Gua- gak ada liburan banget tuh gak? Gue juga. Lu juga ya kan? Kalau lu mungkin gak ada waktunya. Gue gak ada waktunya ya mungkin. Ya, gue gak ada duit. beda kondisi. Sama-sama berkeinginan, tapi beda kondisi gitu. Pak Yas lagi sibuk apa nih? Gue sibuk ya mana aja ya. Gue di head kreatif di salah satu digital agency di Bandung. Namanya gue sebutinnya namanya Ide Emaji. Oh, ide Emaji. Emaji. Jadi megang semua brand mulai dari dari luar negeri, dalam negeri. Internasional nih. Bahkan salah satu proyeknya Bapak Menteri lagi kita kerjain juga. Dari mulai dari perbankan, segala macam lah. Mulai bikin dari video, bikin motion, bikin social media content, segala macam itu. Itu salah satunya gue sebagai head kreatif di sana. Tentunya terus gue punya brand juga namanya Y-Bomb. Terus gue juga nge-YouTube. Wih, gue tahu tuh. Itu sebenarnya konyol banget. Itu YouTube gue bikin karena aslinya dulu udah kita lakukan ya. Terus, Experience behind the desk. yes, the way before that man. I mean, it's like, I like this man. I like this man. why you like me? Because you English language. Because I nggak bisa bahasa Inggris. Nah cakap bahasa Inggris. Skete ya. Terus. Iya terus gue sebut itu juga. Terus gue lagi sedang membuat sebuah project juga. Projectnya buat anak muda. Oke. Semoga bisa dinikmati sama lu semua juga. Oh, iya. Apalagi kalau lu ngomongin 90s, gue akan membuat sebuah produk yang menurut gue akan relate banget sama yang dibutuhin sama pada saat ini. Oke, berarti selain emang ya backgroundnya adalah musisi nih, vokalis, tapi emang banyak project di balik itu ya? Yes, terus ya kalau musik sih ya pasti ya Lone Atlas. Gue punya band elektronik juga namanya Mitos Mistis. Tahu gue itu. Baru juga rilis video klip kemarin kita buat single kedua kita. Terus gue baru beres juga kolaborasi sama Explore Humanity. Oke. Jadi kita bikin lagu charity yang bikin lagu tanpa ada alat musik. Oke. Terus gue berkolaborasi di sana juga bareng sama Fadli Padi sama Eka The Brandals. Kompilasinya udah rilis dari Explore Humanity namanya Voice of Humanity namanya. Oke. Lagunya judulnya Menangis Tanpa Jeda. Gue bikin lagu. Menangis tanpa jeda. Yes. Emo banget ya. Iya, anaknya sad boy banget kan? Enggak, sebenarnya lagunya tentang human trafficking sebenarnya. Oh, beda ya. Tentang ya. Dia bukan percintaan gitu ya? Bukan ini perih banget sebenarnya tentang perempuan yang di lu mau ditanya sekarang atau nanti? Ntar aja. Oke, thank you. Oke. Tadi kan Pak Yas nih banyak banget nih project di balik emang background orang taunya kan doi adalah vokalis. Kalau misalnya Delisa ada nggak nih? Mungkin project-project di balik sebagai seorang selebritis. Yes. Paling
cover-cover lagu aja bareng. Oh cover lagu. Tiga Pemuda Berbahaya. Aku tahu tuh, aku nonton drummernya. Oh Mega Bintang. Oh iya, pas itu aku pernah lihat kamu bikin collabs ya, kolaborasi sama si Tiga Pemuda Berbahaya. Kenapa? Emang kamu suka nyanyi atau mungkin apakah kamu diajak tiba-tiba? Enggak, emang nyanyi itu hobi sebenarnya. Emang hobi. Cuman belajar aja. Tadinya belajar doang, terus suka akustikan gitu sama teman-teman. Oke. Terus akhirnya ada teman yang, "Cak, bikin cover aja," katanya gitu. Iya. Terus akhirnya dicoba bikin cover-cover lagu dan sekarang alhamdulillah lagi jalan. Oh, jalan. Salah satunya dibantuin sama Tiga Pemuda juga gitu. Oh berarti sekarang punya project sendiri lah ya gitu, cover-cover lagu. Iya, di YouTube sendiri. Di YouTube sendiri. Cover lu apa? Cover pertama lu bikin apa? Cover pertama itu lagunya Banyak banget kayaknya sampai lu. lagunya Oh, Astrid Oh yang kalau mana? nggak salah. Ratu Cahaya. Bukan. Yang kedua bukan? Bukan. Apa tuh? Pokoknya Slipknot, judulnya bukan? tuh Enggak. Lupa ya? Berarti udah banyak banget lu Pokoknya Astrid aja. Enggak. iya. Astrid. Kalau nggak salah. Astrid Kuya enggak? Pokoknya judulnya Wanita Yang Mencintaimu judulnya. Gua nggak tahu lagunya. Gue tahu sih. Oh, lu tahu. Gue tahu gua. Gua kan anaknya yang lalai pagi-pagi itu. Iya. Jadi gue tahu musik-musik. Jangan lu mau main PUBG men dengerin itu ya. Enggak dong. Enggak ya? Beda. Oh gitu ya. Berarti Iya. cover sibuk ada proyekan selain menjadi aktris gitu ya. Nah, kita ngomongin tema kita hari ini adalah improve to survive. Ya, oke. Ya kan Apa ya? itu? Apa sih Pak Gue artinya? juga gak ngerti. Ya improvisasi Produser ngabarin kita pembahasan improve to survive. Iya. Oh improve to survive? From what? Gitu. from what Ya ya? nggak tahu nih mah nggak? Pertanyaannya apa gimana? Kan tahu sendiri masih pandemi sekarang. Masih pandemi. Udah setahun lebihan berarti kan ya. Iya. Ada nggak hal signifikan yang kalian improve atau kalian lakuin semenjak pandemi? Aku dulu nih. Boleh. Ladies first. Terus Ladies gue bahasa Inggris tuh sekarang ya? Iya harus dong. Gokil. Apa ya? Paling bikin-bikin konten gitu aja. Konten ya? Heeh. Oke. Bikin-bikin konten, terus kemarin juga lagi ada syuting juga kan, tapi masih protokol kesehatan gitu. Oh soalnya iya, ada dibatas ketat gitu ya. kan. Paling gitu-gitu aja. Tapi Paling bikin-bikin konten di YouTube gitu. berarti bukan cuman cover lagu doang ya di YouTube, ada vlog-vlog kamu gitu? Iya, Oh ada? ada vlog traveling gitu. Vlog traveling ada? Tapi cuman di Garut aja karena aku asli orang Garut, jadi Oh. belum bisa keluar kota yang jauh-jauh gitu. Jadi pengen nge-explore di Garut dulu aja. Oke, nitip jaket. Jaket. Kulit. Yoi. Kalau Pak Yas? Kulit ship gitu ya. Iya, Pak Yas. Oh sekarang saat ini. Iya, iya pas. Ketika pandemi ini sih ya malah justru bikin kreativitas terus makin ini ya. Terus ya tadi gue bikin karya musik pasti tetap dibikin. Justru malah ketika keadaan saat ini terutama kalau bicara di dunia digital gitu ya. Ini lagi hype banget. Betul. Every company mungkin beberapa perusahaan di jenisnya apapun juga mereka sekarang lagi baru melek gitu bahwa sekarang udah nggak bisa offline ya. Bukan offline jalan, cuman mungkin porsinya lebih lari ke digital. Yang tadinya Iya. mungkin masih kayak digital dulu deh, kita offline aja dulu. Sekarang semua digital otomatis salah satunya di agensi gitu ya. Kalau di agensi itu jadi saya sangat sibuk banget untuk gimana caranya saling berlomba-lomba bikin sesuatu yang bagus. Betul. Yang inovatif tentunya Inovatif. kan? Apalagi sekarang kalau lihat sekarang kayak pandemi 6 bulan sebelumnya sampai sekarang lu udah mulai pada bosan ngelihat gambar yang menarik hanya statik gitu. Statik maksudnya just single image. Makin sini orang pada pengennya video. Betul. Menarik gimana sih macam. Nah, itu gue bikin salah satunya terus ya itu kesibukan gue di agensi tapi di sisi lain gue lagi agak nakal di story sih sebenarnya kalau lu follow Instagram gue. Iya, belum sih. Belum ya? Nanti gue follow langsung. Habis ini Ini follow. harusnya nggak di-delete dulu gitu kalau narasumbernya gitu. Enggak. Gue mempelajari. Gue tuh pengen follow. Jangan kan? Gue tuh pengen follow kalau udah ngobrol sama orangnya. Jadi oh gitu. Jadi gue nggak pengen jadi fans. Gue pengen jadi teman, man. Ya. Iya. I'm friend with you. Acak-acak kan bahasanya. Ya di story. Di story ya maksudnya kalau sosial media gimana caranya melakukan hal yang ya you know lah gue selalu berkampanye tentang hal yang positif gitu ya. Karena gue sangat yakin banget pada saat ini orang lagi banyak di rumah otomatis kita bisa memberikan brainwash yang bagus gitu. Oke. Brainwash tentang positif. Kalau teman-teman tahu gue punya brand Y-Bomb atau movement gue tentang PMA positive mental gitu. Iya. Sampai hari ini gue makin yakin bahwa there's a lot of negative stuff di luar sana. Tapi lu bisa melakukan hal positif dan positif itu bisa keren gimana caranya itu lagi gue lakukan sekarang. Itu gue. Jadi gue makanya melakukan movement yang ya insya Allah bisa itulah. Lo temen gue banget, men.
Gua kan. No, you didn't follow my social media. I am positive man. Iya, Because you positive, I positive, we are positive man. ya. Positif. Positif. Apa sih lu kagak ngerti gua? Gue juga pengen keren ngacak-ngacak ya. Enggak. Oke, kita tahan dulu nih Coklat Friends. Masih banyak banget pertanyaan yang tentunya bakal gua tanyain nih sama Ica, Delisa atau mungkin ke Pak Yas nih. Yes. Delisa ya. Tahan dulu, kita bakal balik lagi tentunya di DC Shoutout on Frame Possessive Podcast seputar musik virtual. Right, Coklat Friends, kita balik lagi tentunya di DC Shoutout on Frame Possessive Podcast seputar musik virtual. Masih barengan sama Yas Budaya dan juga Delisa Erlina. Lu And why is he living in a small city? Why is itu YAS maksudnya? yeah. From the USA, Chicago, Delisa Erlina. John Cena. Smackdown lagi. John Cena ya. Tahu John Cena enggak sih lo? Kamu tahu John Cena enggak? Belum. Kamu nonton Smackdown gak? Enggak ya? Paling kalau bapak lagi nonton, Oh, jadi bapak kepaksa suka nonton Smackdown. Bapaknya keren. Tapi pas waktu Dewa Kipas kemarin bapak nonton? Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Dewa Kipas nggak tahu. Oh, nggak tahu. Catur-catur gitu. Catur. Oh nggak tahu. Gua ketemu sama si Jason Ranti beberapa hari yang lalu. Terus dia ngomong tiba-tiba, iya ya, Pak Dadang tuh orang Bandung. Gue mikir, Dadang siapa ya Dadang? Dadang subur. Akhirnya pas malam-malam gue liat, oh ini Kipas tuh ini. Gue baru tahu kemarin. Ini Dewanya Kipas gitu ya. Gue balik lagi nih mau nanya sama kalian berdua nih. Kan wajar lah kalau misalnya pandemi itu segala interaksi terbatas. Itu awal-awal sih, kalau sekarang kan ya kita udah enak kayak gini ya. Awal-awal kan terbatas banget nih. Banyak orang berbondong-bondong mau beralih gitu atau hijrah strategi jualannya. Ya kan? Banyak yang dari offline lebih ke digital marketing online lah ya. Banyak kayak gitu. Nah, menurut kalian apakah gara-gara pandemi ini atau emang udah menjadi peralihan era? Si hijrah tadi yang gue bilang, dari offline orang banyaknya kan ya kayak nyebar flyer, ya benar-benar otodidak lah sekarang. Dulu gitu. Sekarang kan udah main di digital semua gitu. Apakah emang gara-gara pandemi atau emang peralihan era? Sebenarnya pandemi, menurut gue sih pandemi, masih apa? Iya nggak apa-apa Pak ya. Kalau gue sih ngeliat kayak pandeminya memang itu is a case gitu ya. Tapi beside of that case, memang udah eranya digital udah seperti itu gitu. Oke. Eranya udah benar-benar sangat berubah banget, mulai dari semua lini. Contoh aja ya. Kan ini kita mulai bermunculan tuh anak-anak teman-teman generasi Z ya. Nah, kita betul. belum ngomongin Alpha Generation belum. Masih Z Generation sama Millennial Generation. Millennial Generation itu generasi yang bapak muda, bapak milenial. Antum kan? Iya, antum. Anta. Anak-anak. Ya, betul. Terus ada yang sebelumnya, generasi sebelumnya. Dulu tuh kalau denger ada anak main game, selalu bilang bapaknya main game mulu. Bener gak sih lo? Betul banget. Curhat tuh ya. Iya sih. Mak lu nonton lah ya. Iya. Tante jadi gini tante. Tapi udah ngerti sekarang tante. Nah betul, saatnya udah berubah. Apalagi untuk generasi yang milenial, itu yang punya anak satu gitu ya. Pas lihat anak main game, bukan kamu mau main game aja, enggak, tapi main game apa sekarang gitu. Iya. Kenapa? Karena hal-hal ini memang udah lumrah. Betul. Mereka mainkan gitu ya. Tapi ya tinggal masalahnya sekarang kan adalah setiap generasi itu punya training session. Saat ini menurut gue lagi training session kita dengan digital. Oke. Lu nggak tahu batasan lu berhenti capeknya kapan. Iya. Bisa 5 jam, 4 jam, 3 jam, lu depan laptop segala macem ya. Ini zamannya gitu. Kalau ngomongin digital ya bukan karena pandeminya gitu ya. Tapi justru pandemi ini yang bisa ada beberapa yang kekikis, tapi ada beberapa hal yang bisa tumbuh. Jadi kayak kita anak-anak zaman sekarang tuh generasi yang Z itu ngomongnya by data. Yas Budaya itu artis, musisi gitu. Tar dulu, musisi dari mana nih? Bapak albumnya, karyanya berapa? Ini berapa? By data gitu. Iya, by data betul. Ya, kalau yang dulu mungkin generasi kayak sini kenal sama ini ya. Oh, udah, gitu aja gitu. Oke. Nah, itu menjadi salah satu yang bakal ke depannya bakal digunakan. Jadi ketika saat ini bicara tentang apakah ini saatnya memang lewat digital gitu, semuanya lewat digital. Ya ini memang ranahnya, masanya, suatu yang baru juga kita temuin, anak-anak pada mulai mengerti dengan caranya belajar lewat data. Tuh. Terus mereka bikin hasil datanya, mereka bikin promo-promo dilakukan, ya
Ini emang zamannya. Pandeminya masih hanya bagiannya aja ya. Soalnya ketika nggak pandemi Pas banget kali ya. Iya betul. Karena sekarang kebutuhannya kayak gitu kok. Kebutuhannya gitu. Kayak semuanya yang orang-orang yang otak kiri otak kanan semuanya main game, tapi tetap yang di visual dilihat tuh berwarna gitu. Iya. Dah harus menarik gitu ya. Nah jadi kalau memang ini udah zamannya jadi nggak bicara tentang gitu. Oke. Yang jadi masalah cuma satu, anak band. Anak band itu kan selama ini gini. Banyak band bermuncul, mungkin banyak band yang bermunculan sekarang lewat digital. Mereka udah biasa dengan live digital. Video klip lah, virtual live performance lah. Pas nggak tahu ya, pas giliran nanti mereka bakal full game, mereka main live, they don't know what to do, man. Ini orang banyak banget Orang pogo terus ini gimana? Mungkin bisa jadi kayak gitu. Ini audiens banyak banget. Biasanya cuman sama kru, kamera dan lain-lain gitu ya. Iya. Nah, itu buat yang anak-anak yang baru tumbuh ketika di zaman digital ini. Dan pandemi yang mereka diam dulu. I see. Yang lagi teriak-teriak mungkin band-band yang kemarin lagi manggung, sekarang tiba-tiba enggak ini. Semua pasti pada bilang kayak gua mungkin salah satu. Iya. Gua capek manggung kayak gini main di kamera doang yang pogonya cuma beberapa orang gitu. Gua kangen untuk gua kembali sama gue kangen keringet lu nempel sama gue gitu kan. Enggak juga sih. Biasanya orang pada takut sama gue. Lu tahu kan ya. Wah ini wangi nih. Semua gini buka, pulang semua. Iya. Band main di mana, gue di tukang bakso tahu gitu kan. Tahu bulat. Mic lokasi ke audiens kan ya. Tahu-tahu ganti. Iya kan. Ini minggu depan Lonetas main di acara kayak gini nih. Live kayak gini. Lempar penonton terus katanya kameramen apaan sih? Apa sih? Punya gua juga. Mas, atraksi mas. Atraksi. Gak usah, rapi aja, main rapi gitu. Oke, tadi kan kita udah lihat nih opini dari seorang S Budaya seputar perpindahan tadi kan ya. Dari Delisa sendiri nih, apakah emang ini gara-gara pandemi atau emang udah eranya perpindahan seperti itu? Kayaknya udah terwakilkan semua ya. Tapi udah emang ini tuh udah zamannya. Apalagi kan aku mah masih muda ya. Jadi lahirnya tuh emang udah zamannya digital gitu. Gue berharap lu gak nyinggung itu tadi. Gue masih muda. Terus. Jadi emang udah zamannya menurut aku. Terus segala apapun jadi dipermudah kalau misalnya. Iya betul. Jadi kalau promo kayak gitu kan sekarang mudah banget tinggal dipromosiin lewat sosmed kayak gitu. Apalagi kayak dulu mungkin Bapak Yas merasakan mungkin harus bikin album fisik. Sekarang udah lewat beberapa platform. Kayak Spotify, ada juga Joox gitu kan. Sekarang dimudahkan banget. Itu yang gue lihat ya bukan gara-gara pandemi ya, emang gara-gara udah eranya gitu. Gue sendiri merasakan sebagai anak band gitu. Band. Lo anak band juga ya? Band gue. Nah kalau bahkan kalau ngomongin band beda banget pada saat ini ya. Dua hal harus dilakukan, konstan sama kerja keras. Oke. Kenapa gue bilang konstan sama kerja keras? Kerja keras itu penting banget. Kerja keras gue sangat yakin kalau lu melakukan hanya karena hobi doang, nggak mungkin lu bakal besar. Iya. Sekelas Burger Kill itu kalau bilang karena gue hobi, nggak, karena dia kerja keras. Mereka tetap bertahan. Nah tadi mungkin bilang tadi bahwa konstan itu penting. Pada saat ini digital gitu. Kita bikin mungkin 1 jam ini lu bakal laku. Tapi pas 2 jam kemudian orang udah bikin yang baru lagi. Dan lu tenggelam. Makanya konstan lu bikin aja terus. Jadi, produktif lah ya. Produktif. Jadi kalau ada seniman besar bernama Andy Warhol bilang, everybody gonna be famous in 5 minutes. That's all last year. 5 menit semua bakal terkenal. Bikin YouTube awalnya. Iya. Sekarang udah beda lagi. Nggak 5 menit, men. Berapa detik lo di swipe udah ganti. Ih bener. Sekarang Yamakasi yang loncat-loncat. Wah tembok ke tembok gitu kan. Iya. Wah ada masih A gitu. Wih keren banget ya. Besok lu bangun ada yang bagus lagi. Yang kemarin udah lewat. Iya udah lewat. Iya kan? Jadi sekilas doang gitu ya? Iya bikin lagi. Jadi biar nggak lupa orang. Iya kan? Ya itu kerja kerasnya ya. Ini saat ini mau nggak mau harus melakukan gitu ya. Berarti harus produktif nih. Ya. Nah kalau dari gua kuncinya adalah terus gimana? Oh udah bikin semua nih, gue tetap kelihatan gimana? Gue telanjang aja gitu? Enggak gitu. Nah disitulah gimana adanya Yas Budaya untuk melakukan hal positif, tetap keren gitu. Yas positif budaya. Life is like us, man. Kita hidup tuh akan kembali ke orang yang tadinya nakal segala macam akan baik lagi yang baik. Nah, gue sangat yakin untuk melakukan itu gitu. Gue alhamdulillah baik terus. Baik kok ya. Ngawak sama. Tambut cia dah. Gitu. Oke, gue mau nanya lagi nih. Kalian kan sebagai public figure, dilihat orang tahu siapa kalian kan. Pastinya sekarang berdekatan sekali dengan yang namanya digital marketing. Apalagi yang kayak Pak Yas malah terjun langsung nih di agensi kayak gitu kan ya. Nah, menurut kamu dari 1 sampai 100 berapa persentase digital marketing atau berapa persen nih lebih milih digital marketing atau offline marketing? Apanya ya? Kitanya? Ya kalian lebih milih yang mana gitu? Coba Delisa dulu deh. Lebih milih dua-duanya sih sebenarnya, dua-duanya juga butuh. Butuh. Kenapa? Tapi lebih butuh sosial media juga. Oke. Sosial media butuh, terus
offline marketing. Offline marketing juga butuh. Karena mungkin yang gue lihat lebih cepat kali ya kalau lebih cepat di sosial media gitu. Ya. Sedangkan offline marketingnya mungkin buat touching ke orang-orang terdekat atau mungkin ya kayak gini kita kan ya bertemu terus dapat relasi baru dan lain-lain mungkin ya. Menurut Bapak Yas? Iya, kalau menurut gua balikan data lagi tahun kemarin 2020. Jadi ternyata anak-anak generasi Z itu, generasi Z ya. Tadi gua ngebahas sama siapa ya di jalan tuh sama siapa yang jemput gua tadi. Generasi Z itu sekarang kalau ditanya nggak mau jadi profesor, nggak mau jadi astronot, nggak mau jadi presiden. Betul. Mau jadi apa? Jadi YouTuber. Iya. Dulu gue masih bisa tuh. 60% tuh bayangkan mau jadi YouTuber gitu ya. Dan terus itu kan speak out quotes dari anak generasi Z di masa depan nanti, men. Iya. Masa depan nanti bakal kayak gitu. Jadi gue bilang kalau dibilang tadi 50-50, kalau gue bilang ya mungkin 60-40. 60-40. 40%-nya masih bisa butuh kita buat ketemuan gitu ya. Iya. Soalnya ya apalagi gue saat ini gue masih WFH ya. Ini gue curhat ya. Oh iya gak apa-apa Pak. 1 tahun gue curhat nih. Satu tahun lu mengalami WFH. Men. Iya. Lama banget Pak 1 tahun. Otak gue cepet banget men. Plak. Kenapa sebenarnya kan digital kan. Gini kita lihat website segala macam dari A sampai Z sampai deep web apa sih. Wah yang enggak dong. Lu serem banget sih. Maaf. Terus. Ya terus segala macam. Suatu hari pas cuman keluar doang sejam doang, pegel-pegel badan sakit badan. Karena emang gak banyak gerak. Iya, gue jadi kayak inget, serem banget. Lo inget film Pixar dulu Wall-E, inget gak? Udah nonton belum? Belum. Film animasi Wall-E itu ada part di mana manusianya semua udah robot. Orangnya cuma duduk doang, minum doang, gak bisa gerak badannya gitu saking udah kayak obesitas banget. Iya. Ya itu yang gue sih bilang, wah jangan-jangan kita digitalnya kayak keren banget pas keluarnya kita. Iya sih bener ya, berarti harus balance ya. Iya. Udah ya kan? Lo pernah berpikir gini gak sih? Kita tuh oke banget di sosial media. Lu main perang apa segala macam. Lu berkarya dengan apapun. Begitupun kita berkarya semua digital segala macam. Tapi di luarnya kita tidak melakukan sosialisasi yang kompak. Auzam zalik kita. One day we have a war. Misalnya kita berperang sama negara lain. Terus kita mau perang, anak mudanya mana? Berarti balik lagi harus balance ya, olahraga kayak apa kek. Lempar granat, pluk. Itu masih tentara lu di depan, kurang kencang lemparnya gitu. Ya masih enggak, tapi itu keseraman itu. Nauzubillah. Kita harus tetap juga, tapi gue bilang 40%-nya tetap harus kita bisa ketemu, kita tetap bisa punya spirit untuk offline gitu, tetap ada. 60-40 lah ya. Iya. Wow, keren banget. Gue inget Wisnu Tama tuh sempat ngomong, dia bilang market terbesar kita itu adalah kita tuh market kita. Kita kan punya 13.000 pulau segala macamnya. Oke lah kita punya pulau pasti itu. Tapi ada yang lebih besar lagi. Kita punya pasar. Iya gak sih bro? Pasar sih benar. Iya kan? Sekarang lu kemarin kita dapat pajak ya dari YouTube ya kan? Dia pajak 24% ya kan segala macam. Setuju gue sih ada statement, gue gak bisa sebutin siapa orangnya, tapi beliau bilang gini. Kita banyak banget YouTuber, termasuk lu juga kan, bikin konten, itu yang like pasti orang Indonesia dong. Ya kan? Kita gak perlu orang luar. Iya cuy. Gila, kita ada yang artis dari mana, kejahatan apa yang ribut aja, kita serang tamat. Bener. Ada yang bulu tangkis kemarin gila cuman plak kelar. Hilang Instagramnya. Iya. Netizen kita kuat men. Yes. So kita punya pasar men. Iya. Ya maksudnya pasarnya mau dibawa nih, targetnya kemana gitu. Betul. Setuju. Pertanyaan gue kenapa lu gak bikin YouTube? Kan gue bilang gue mau merintis nih. Iya kan. Gue baru dapet nih arah gue mau kemana. Gue bikin strategi, mapping, tuh by data. Belum jalan sih tapi. Tapi lu punya core-nya satu. Lu punya core-nya satu. Apa? Lu orang Padang. Kasih tahu dia orang Padang nih. Dia ada orang Bandung nih, orang Padang nih bisa. Anak rantau. Iya. 2 tahun masuk partai lo. Oh lu juga berarti kan? Enggak. Serius lu. Gue kira lu langsung. Enggak. Oke. Dan Lisa, kan kamu seorang aktris nih, pasti ada dong perjalanan awal kamu kayak gimana. Nah, tolong ceritain dong kamu bisa masuk atau menjadi seorang aktris dan sekarang mungkin ya multi talenta lah ya, bukan cuman acting doang kan, nyanyi dan lain-lain kan. Itu awalnya kamu gimana bisa masuk ke peran pensiun berarti awalnya? Enggak. Dari awal kamu berkarir? Awalnya tuh dulu pernah ada di Garut, ada TV lokal gitu. Oke. Jadi ikutan casting di sana dulu. Ngomongnya manja banget iya. Oke. Interview langsung ACC langsung ya. Iya. Oke. Nggak, jadi emang dari dulu cita-citanya pengen jadi artis. Gitu. Sama kayak gue Pak, emang niatnya di entertain. Nah dari situ, dari Garut, ceritain dari Garut sampai lu sekarang gitu. Pertamanya dari Garut, terus sempat kerja dulu di tempat lain, di beberapa perusahaan gitulah sempat kerja, terus
foto-foto biasa Model. kayak gitu. Iya, foto-foto Wih. model tapi biasa. Biasa. Foto-foto model biasa. Ada ya gitu. foto model biasa dan luar biasa Enggak, gitu. maksudnya Tayangannya foto-foto aja. biasa Oh iya, tapi gitu. ini sih lebih yang biasa luar biasanya mah ya. Iya. Terus ketemu sama salah satu fotografer yang ngenalin aku ke sutradara preman pensiun dulu Oke. tuh. Tapi sutradara preman pensiun itu dulu nggak mengenalkan dirinya tuh sebagai sutradara, tapi sebagai fotografer. Sebagai fotografer. Lo profil banget ya. Iya, Lo jadi Oh iya. saya tuh fotografer, pengen foto kamu. Nah, pertamanya tuh di situ, katanya pengen foto kamu. Ya udah kalau misalnya mau foto aja gitu. Nah, ketemuan lagi di Garut karena dulu tuh lagi ada syuting tukang ojek pengkolan di Garut. Oh di Garut. Heeh. Oh iya Lagi iya. syuting tukang ojek pengkolan di Garut. Nah, habis itu nanti saya kontak-kontak kamu ya kalau misalnya saya udah di Garut Iya, katanya. Nanti mungkin saya dia butuh talent foto kali ya, kamu gitu. Nah, Alasannya. Tapi Iya, waktu itu lo alasannya nggak pikir foto. bahwa ini culik enggak ya? karena dikenalinya kan sama yang udah kenal. Oh, iya. aman. Iya iya. Nah, dikira asli foto gitu, cuman foto doang, ternyata ada yang ngolingnya buat syuting tukang ojek pengkolan gitu. Oke. Nah, udah di tukang ojek pengkolan cuma beberapa episode doang tapi Ngojek lah kamu di situ. enggak ngojek. Oh berarti kamu Judulnya aja tukang ojek pengkolan. cameo dulu nih berarti ya. Dead joke. Iya, jadi ekstras dialog gitu. Extras. Oke. Nah, udah di situ ditawarin lagi buat main di film Baik Boys. Oh Baik Bos, iya itu film bioskop ya. Film Tahu. bioskop. Nah, habis itu di situ casting di Oh film Baik casting. Boys casting. Oh kalau yang itu diajak langsung kalau TOP ya. Diajak langsung, Wah. tapi diajak langsungnya sama orang lain gitu, bukan sama sutradara preman pensiun Iya. itu. Nah, udah itu casting di film Baik Boys karena dulu ada casting film Baik Boys, nah ikutan aja dikirim lewat email casting online gitu. Alhamdulillah keterima buat casting langsung di Bandung gitu. Iya. Akhirnya datang ke Bandung, keterima dan udah beres film Baik Boys ditawarin lagi buat main preman pensiun. Oh di situ. Itu casting nggak kalau PP? Kalau Pepe enggak. Oh enggak, langsung karena emang mungkin Soalnya lihat portofolio lu gitu ya. Sutradaranya masih Sama juga. sutradara preman pensiun. Oh berarti dia emang udah melihat wah ini anak udah bakatnya Iya. udah tinggal bawa gitu nggak Tapi usah. dia ke goal dengan casting. Itu casting ngapain? Suruh nangis atau suruh ngapain? Enggak, casting aja, casting bikin monolog gitu. Castingnya bebas, cuman video 1 menit. Oke. Oh Nah, gitu. aku bikinnya bebas ya. bikin video monolog gitu sendiri. Ayo, gitu. Tapi kalau gue jadi juri yang casting, gue pengen nge-casting orang gitu. Misalkan lu gitu. Iya. Misalkan lagi nangis terus tiba-tiba. Lu membacakan sebuah berita tapi lu nangis terus tiba-tiba ketawa. Jadi langsung kebayang gak? Gitu ya. Lihat suksesnya apa enggak, pas soalnya keluar jadi gila apa enggak. Kalau enggak berarti dia lolos nih. Gitu. Iya benar ya. Oh pada akhirnya sekarang kamu nggak cuman jadi artis doang kan ya. Nah seberapa kuat sih digital marketing bikin nama kamu jadi naik? Kuat banget. Kuat banget ya. Kuat banget. Kalau nggak salah kamu udah verify ya? Iya. Artis. Alhamdulillah. Jangan gitu, malu. Arties. Centang biru. Dulu tuh aku sempat Proven. mimpi, Proven. Iya. sebelum aku main di preman pensiun tuh sempat mimpi dulu. Bukan mimpi, ngehayal. Emang ada kepengenan ya? Ngehayal lagi nonton preman pensiun, Iya. lagi ngehayal Terus lo ada nonton di sana preman gitu? pensiun. Iya, terus lagi nonton pas adegan copetnya dulu tuh. Oh kamu Terus ngehayal ngomong gini, mending mau main di preman itu pensiun. impian kamu Iya, gitu. hayalan gitu. Pas waktu PP1 atau PP2 gitu aku ngomong, mau main di PP nggak apa-apa lah jadi copetnya juga. Pernah Iya, ngomong gitu. iya. Dan akhirnya kayak mimpi yang jadi kenyataan gitu pas main di preman pensiun. Omongan tuh adalah doa. Iya. Jadi makanya harus sering berkatalah diomongin. yang positif, yang baik-baik untuk Itu diri lo kamu. ngomongin itu atau dalam hati lu doang lo bilang gitu? Diomongin pas Diomongin lagi ya? nonton, diomongin. Terus aku tuh sering ngomong-ngomong sama teman-teman SD, Keren SMP, loh. SMA. Iya. Selalu ngomong kalau misalnya aku tuh pengen jadi artis, aku pengen jadi artis, selalu ngomong gitu. iya. Terus mereka juga Aku ikut copet mengaminkan gitu. gitu. Enggak ya. Makanya jadi copet. Oh iya. Aku pengen jadi artis gitu Iya, gitu. aku pengen jadi Lu artis. ngulang pengen copet jadi mau artis. kesannya dia anak copet gitu ya. Terbentuk kan ini. Terus Rasa copet asli. Ya. terus. Dia selalu ngomong ke setiap orang. Tapi maupun teman-teman yang baru support kenal gak gitu. pas tahu kamu ngomong kayak gitu? Mimpi doang lo apa? Semoga ya. Ada yang ngomong gitu. Pasti ada sih ya. Mimpi, ngayal wae gitu lah. Sekarang yang ngomong kayak Tapi- gitu minjem duit ke lu. Enggak. Biasanya gitu, Pak. Enggak, alhamdulillah kebanyakannya support. Temen lu susah semua ya? Kan biasa anak rantau. Iya, anak rantau. Gitu. Dan pada akhirnya mereka ngelihat wah ini bener rezeki orang ini dengan Iya, sesuai dengan omongan yang dia pengen gitu ya.
Karena kepala sekolah aku dulu pernah ngomong gini, katanya, Ca, kalau misalnya kamu pengen apa-apa, omongin aja ke setiap orang yang kamu kenal. Nanti orang itu bakal mengaminkan. Semakin banyak orang yang mengaminkan, nanti didengar sama malaikat, terus malaikat juga ikut mengaminkan, jadi cepat dikabulnya gitu katanya. Jadi selalu ingat kata-kata itu. Coklat Friend, saya mau punya kosan 1000 pintu. Amin, kan, amin. Lo mungkin ketawa kan, makanya kalau dengar ketika orang bilang doa, doain ya, belum tentu doa yang ini gak disampaikan, tapi yang doa yang tulus tadi. Itu. Mungkin tadinya ada lu punya musuh gitu kan, tapi semoga dia cepat sembuh deh. Dalam hatinya doang gitu lebih di ijabah. Iya kan, tiba-tiba loh dari hatinya kan. Itulah. Aduh. Gue cerita gara-gara lu cerita ya, gue cerita sedikit ya. Boleh. Juga. Lu juga pakai gitu, Pak? Gue kalau dengerin band apa gitu ya, waktu belum ngeband waktu kecil gitu, pas nonton, gue selalu pasang kaca. Terus bayang ada penonton gitu, ya, gue segala macam. Kalau orang kan suka koboi-koboyan, gue suka pingin anak band, penonton sini gini-gini. Terus kan ternyata jadi kayak gini ya. Gitu. Iya, emang impian yang, maksudnya kan kita doa. Cuman gue di ruangan itu nggak ada orang. Iya Lu dong. siapa sih? Aku pernah kayak gitu. Pernah kayak gitu ya? Pulang sekolah pas waktu SD, terus kan kalau misalnya ke rumah lewat sawah gitu kan. Terus apa sih padi kan yang udah tumbuh gitu. Hai padi gitu. Suka salaman sama padi. Jadi serasa padi itu penonton kayak gitu. Oke, fix nih orang aneh semua ada gue cepet. Bagus. Iya tapi jadi artis ya kan? Iya, jadi artis. Balik ini gue cari padi. Iya. Semua tas sama. Tapi jangan lupa nyebutnya apa? Teman apa yang nonton? Coklat Friend jangan lupa. Dia bisa kayak gini semua pakai kerja keras. Kerja keras, nggak mungkin enggak. Tadi dia cerita dia dari Garut Padi ke Bandung, itu kan kerja keras ya, semuanya kerja keras. Gue yakin nggak akan mungkin dia. Ada effortnya lah ya. Iya, ada effortnya. Betul. Dia berusaha gitu. Keren banget. Tepuk tangan dulu untuk bintang tamu gue. Keren. Gue semakin termotivasi loh. Tapi drill, gue itu kayak Delisa banget. Cita-cita gue pengen menjadi artis gitu. Serius? Siapa yang pengen lu lihat terus lu pengen jadi artis gara-gara siapa sih? Gue kan awalnya pengen jadi host nih. Wah, gue pengen kayak Coki Sitohang dan Daniel Mananta. Oh, Daniel Mananta. Gak ada yang tahu ntar gue jadi MC atau hostnya Indonesian Idol. Amin. Lu ngeliatnya itu ya, bukan karena cuannya bukan ya? Iya, itu lebih banyaknya sih. Gak munafik, Pak. Iya, gak munafik. Tapi yang pertama lu lihat gue pengen sukses kayak gitu. Iya, gue pengen sukses kayak dia. Gue pengen terkenal kayak gitu. Gue gak munafik, gue pengen terkenal. Kenapa? Gue seneng di banyak orang, tapi sesuai dengan karakter positif gue gitu. Iya, keren. Yang jelek biar gue simpen yang jelek, yang positif gue sebarkan biar orang tahu gue baik, orang ikutan baik. Iya nggak? Gue agak sedikit statement di sini ya. Mungkin kalau ada selebriti yang nonton saat ini gitu ya. Banyak yang bilang selebriti kan bilangnya gini. Gue tuh fake sebenarnya. Kalau depan kamera gue tuh baik katanya kan. Tapi belakang panggung gue segala macam. Nggak apa-apa, lu selebriti semua. Ketika lu depan kamera lu menjadi baik nggak apa-apa. Selama itu menjadi inspirasi yang baik. Betul. You doing good on the camera, terus setelah itu ada satu orang yang terinspirasi untuk melakukan kebaikan buat lu. Kebayang lu amalnya gimana? Terus dia punya anak segala macam terinspirasi, terus pas lu nanti di akhirat nanti lu tanya, lu tahu nggak lu dapat amal sebesarnya dari mana pasan? Iya. Lu dari TV. Oke. Lu ngomong kebaikan gini doang. Nah, lu di belakang layar tuh nggak asik, tapi di kamera tuh lu menginspirasi banyak orang. Oke. Itu yang coba lu pikirin coba. Iya, ya kan? Panjang ya nah, gitu ya. pilihannya ada dua. Satu lagi lu mau jadi bad. If you wanna be bad, inspirasinya berpuluh juta orang jadi bad gara-gara lu. Oke. Apa yang lu cari? Find a positive way. Hidup positif seperti itu kok enak kok sebenarnya. Oke. Iya. Jadi media positif kayak gini kan media positif. Positif ya? ya? Yo. Terus gitu ya positif. Senyuman positif. Jadi orang kan tersenyum. Gimana? Gue bisa. Kamera. Enggak apa, udah jadi vokalis aja lah, Pak. Yeah. Jangan jadi pelawak. Jangan pelawak. Udah gue pelawak duluan. Enggak, gue stand up aja. Istri gue gak bolehin katanya. Jangan kamu kalau stand up sarkas katanya. Jadi, oh iya bener sih. Bener. Sialan lu. Iya lagi. Tapi emang iya kan? Iya. Tadi lu pertama itu udah ngomongin masalah si Idea Imaji. Iya, Imaji. Iya, betul. Boleh ceritain nggak? Tadi kan lu kan sempet kepotong tuh. Iya. Apa aja tuh di situ? Wah, seru banget nih kayaknya. CEO gue senang banget nih diceritain sih. Idea Imaji ini sebuah digital agency yang udah hampir 11 tahun dia ada di Bandung. Jadi di sana tempatnya orang-orang kreatif berkumpul gitu ya. Kita memberikan layanan secara digital semuanya. Mulai dari website, mulai dari pembuatan video klip lah, maintain sosial media. Mungkin gue sebut salah satu nggak disebutin brandnya. Salah satu brand kirim paket tuh ya. Oke, ya I see. Kalau lihat sosial medianya ada tuh yang kita maintain juga. Terus ada yang waralaba tuh yang warnanya kuning merah itu. Iya. Itu nama kita juga. Oh, kuning merah itu. Iya. Terus ada Bapak Menteri kan, ada Bapak Menteri itu yang ya ada proyeknya banyak lah. Iya.
itu project-project yang kita jalanin, termasuk dari luar negeri pun sama. Jadi mereka mempercayakan kita untuk mengerjakan semua project mereka. Yang pasti gimana caranya bisa meningkatkan e-commerce mereka, mendapatkan awareness mereka, terus ya kita harus bisa selalu kreatif. Gue tuh kita ada maintain brand-brand existing sama melakukan pitching untuk brand-brand lain juga. Jadi gini, lu punya brand nih, brand A, gue udah punya sosial medianya. Contoh nih sosial media, maintain sosial media, udah bagus, bisa dibagusin lagi nggak? Iya, gue pengen dapat engagement bagus, bisa nggak? Gimana caranya? Came to right place to Ide Maji. Kenapa? Ada tim kreatif, saya sebagai kreatif di sana, silakan kontak aja. Saya punya tim luar biasa. Kalian juga lihat kan sebagai kepala kreatifnya aja sangat supel gitu. Jadi gampang untuk sharing. Itu penting loh, bro. Betul. Gua, kreatif itu nggak bisa bilang you have to work not as a supervisor, tapi sebagai a leader. Lo harus bareng, workshop tuh bareng. Jadi one down, everybody down. Gitu kalau misalkan kita harus bekerja bareng ya semua kreatif harus bagus banget bareng. Betul. Misalkan ada content writer bikin hasilnya jelek, apakah salahnya content writer? Enggak, yang salah semua. Oke, jangan friends, jangan lupa nih abis ini ada segmen terakhir. Kita bakal tanya apa aja nih sama dua orang sakti ini. Tetap di DC Shoutout on Frame Possessive, podcast seputar musik virtual. Jangan friends, kita balik lagi dengan dua bintang tamu kita yang luar biasa banget tentunya di DC Shoutout on Frame Possessive, podcast seputar musik virtual. Yes, budaya, Delisa Erlina. Odi Agam. Legend ya gue. Legend lo. Legend ya. Tahu lo ya? Iya. Tua lo. Kenapa sih yes nggak yes? Gue joknya lupa gue. No budaya. Gak punya budaya. Pak Yas, gue pengen nanya nih. Lu kan besar dengan teman-teman lu yang ada di Lone Atlas nih. Orang tahu lu, orang banyak tahu lu gitu ya, bukan teman-teman nih. Dari Lone Atlas kita semua tahu ini adalah satu band yang udah lama banget dan lu juga vokalis yang menulis lagu. Ini kan dituntut untuk improve terus. Pasti dong, nggak mungkin kan ya dalam segala situasi. Pengen tahu dong cerita perjuangan dan improvement Lone Atlas yang udah melewati beberapa era tentunya sampai sekarang ini. Kayaknya tetap jalan dengan caranya sendiri aja gitu ya. Terlepas dari kan kadang-kadang kita ada ini zaman berubah terus ya. Tentunya kita juga pada ngikutin, ada sih yang ngikutin, tapi ada yang bisa masuk ke Lone Atlas, ada yang harus keluar dari alter ego. Tapi tetap ya kuncinya adalah Lone Atlas ya Lone Atlas, tetap dipertahankan gitu. Terus kalau masalah proven lirik sih kita nggak pernah merubah apapun gitu ya. Kan mungkin kalau ngomongin sejarahnya Lone Atlas ada yang sempat bilang bahwa ya Lone Atlas tuh ya emo by accident. Betul. Karena pada ketika rilis album pertama itu semua liriknya is about pain gitu ya, sakit hati pas segala macam. Terus gue nyanyi sama scream, jadi orang bilang oh ini emo banget. Tapi emang ya. Tapi pas akhirnya sampai hari ini pun gue bilang iya sih lirik gue emang emo-emo iya banget. Sih ya, gitu. Sad boy banget sih. Iya. Tapi apakah pas lu nulis lirik kayak gitu atau mungkin lu menyanyikannya, lu dalam keadaan yang kayak gitu, yang sad boy? Iya. Album ke-1, album kedua itu is a loser banget gitu ya. Makanya sempat bilang yes. Lu patah hati terus dong biar liriknya gitu terus gitu kan. Wah nyumpahin teman-teman. Iya nyumpahin gitu. Album 1 album kedua tuh gitu kan. Ada makanya jadi kayak cerita kayak ya udahlah ya gue ceritain. Tapi pas album ketiga itu ya metamorfosa kita berkehidupan gitu ya. Gue kalau teman-teman lu pasti punya teman band yang udah punya 2 album. Pas album ketiga kok jadi berubah gini sih. Iya ada. Nah itu Lone Atlas dialamin. Album 1 patah hati banget, album kedua mulai kayak wah broken home apa segala macem. Album ketiga langsung positif, menemukan jati dirinya. Tapi itu jadi sebuah perjalanan gitu. Udah dewasa lah gitu ya. Dewasa gitu. Dewasa luar biasa. Ayo kita menginspirasi bikin lirik ya. Berarti kalau Mitos Mistis adalah alter ego lu. Alter ego banget. Emang beda banget sih ya. Iya. Sampai lu pernah ngomong dengerin lagu yang ini. Bener, itu emang soundtracknya Netflix banget. Serius kan? Iya. Itu cocok banget sih. Iya kan? Mitos Mistis kan baru ngelis single judulnya The World We Live In, band gue yang satu lagi. Iya. Dan gue bilang bahwa cita-citanya pengen banget ini lagunya jadi soundtrack film dan alhamdulillahnya rencana amin tahun ini jadi salah satu soundtrack film animasi. Wih. Dan gak main-main film animasinya. Dengan film genre animasi apa itu? Futuristik kali ya mungkin ya. Orang Indonesia yang bikinnya. Dan Dan mereka lagi antara mau dikontak sama Netflix atau sama Nickelodeon. Serius? Serius bener. Terus
dia nemuin lagu kita itu gara-gara lagi puterin Spotify. Terus dia menemuin lagu itu kayak gue suka lagu ini, gue pengen ketemu sama orangnya. Terus kita ketemuan, terus kita connecting, terus kayak udah lanjut gitu. Sama kayak di Lisa tadi itu adalah doa lu. Iya mungkin ya. Iya kan? Omongan lu. Wah ini cocok buat jadi soundtrack film nih. Jadi Kejadian. Iya kejadian. Berarti benar doa yang baik, omongan yang baik adalah doa yang baik buat kita. Ya Allah. Dari tadi ngedoain tuh pacar lu pengen dikawinin ya cepet. Amin. Amin ya. Amin. Siapa yang gak mau kan ya? Iya benar. Ya kayak Pak Yas gitu kan. Iya. Apa lu? Tahu salah ngomong. Mentang-mentang visual gak ada penjelasan apa cuman. Apa itu gak jelas banget. Ekspresif. Gitu. Iya. Delisa, Ica. Jawab. Ya. Delisa, Ica. Ica. Bukan gue manggil Delisa, Delisa, Ica. Ica. Jawab. Kayak pilihan sama dia ya. Delisa Ica, jawab Ica. Kan suka Dia nyanyi. mirip Iya. Catherine Wilson ya dikit ya. Catherine Wilson. Iya gak sih? Enggak ya? Enggak sih. Enggak ya? Menurut lu ya? Enggak ya? Enggak Kok sih. gue bangkar banget gue nanti. Boleh di-cut yang bagian tadi ya? Gak rame banget gue tadi. Lanjut. Oke ya. Kan lo suka nyanyi nih. Kita udah ngobrol tadi lo bikin coveran-coveran lagu ya kan ya. Emang bener-bener hobi banget. Atau pernah ada niatan mau improve daripada gue acting terus gue pengen dia jadi penyanyi banget gitu. Enggak sih sebenarnya mah nyanyi itu dulu tuh nggak bisa nyanyi. Oh gak bisa nyanyi. Bisa nyanyinya tuh gara-gara pas SMA tuh kan sering akustikan nih bareng teman-teman Ya. semua. Nah udah gitu aku ikutan nyanyi bareng. Terus dibilang, ih Cak jangan ikutan lah, suara kamu mah palas katanya gitu. Oh. Jadi dibilangin palas, Jangan mas. Iya maaf. Ya. suara kamu mah palas gitu. Ya udah dijadiin motivasi. Oke. Terus aku bilang, Oh, gitu. lihat aja suatu saat aku bakal jadi penyanyi. Oh itu gitu. sambil diam kan? Lihat Lihat saja. aja. Kayak di Suatu saat aku sinetron. menyanyi. Lihat aja. Ngomong dalam hati gitu. Iya. Terus gue nonton, ya iklan. Ha! Remote diumpetin nyokap. Kok pindah sini? Kedudukin. Oh gitu, motivasi ya karena Gitu, dibilang motivasi. males. Latihan berarti. Enggak latihan, Diam aja gitu. sengalirnya aja enggak. Maksudnya jadi suka Nggak pales. nyanyi gitu. Gak pales. Suka nyanyi gitu, Suka nyanyi gitu. akhirnya terlatih mungkin. Oke. Mungkin karena suka nyanyi. Jadi suka berlatih dengan sendirinya gitu. Oke. Enggak latihan, Oke. ada latihan vokal Iya. gitu enggak. Yang gue tahu juga salah satu single terbaru dari Delisa atau Ica ini yaitu Terjaring Kecewa itu katanya jadi original soundtrack dari Preman Pensiun. Itu gimana ceritanya? Apakah sutradaranya bilang, Cak bikin langsung atau mungkin dia lihat, ih bagus nih si Ica. Enggak, jadi sutradara Preman Pensiun itu namanya Om Aris kan ya. Om Aris? itu bikin ngasih 2 lagu. Ngasih 2 lagu katanya, Cak ini yang bagus mana ya menurut kamu? Tadinya ngasih pilihan Emang lagu gitu. udah ada? Udah ada lagunya, udah ada Disuruh liriknya pilih gitu. gitu Disuruh milih, ada lagu yang heavy banget, terus ada yang itu Terjaring Kecewa. Iya. Nah udah sempet dinyanyiin sama temennya Om Aris tapi cuman di record aja gitu. Oke. Nah akhirnya aku pilih itu, kata Om Aris ya udah nyanyiin aja katanya. Tapi terserah kamu aransemennya mau gimana katanya Oke. gitu. Disuruh kamu improve sendiri lah ya? Improve sendiri tapi nggak jauh dari lagu yang aslinya gitu. Aku pilih itu karena suka lagu-lagu lawas jadi aku milihnya yang itu yang Terjaring Kecewa. Itu disuruh pilihnya itu emang niatnya Om Aris udah untuk jadi soundtrack? Nah, nggak Oh, tahu. enggak? Oh, Nggak emang tahu. suruh nyanyi aja dulu gitu ya? Suruh nyanyi aja, tapi tiba-tiba pas FTV dijadiin soundtrack. Jadi kaget juga nggak bilang ini buat soundtrack FTV enggak. Oh, tiba-tiba? Speechless lalu ya? Iya. Seneng dong? Aduh ya Allah, bangga sekali. Emang multi talenta banget ya? Akhir bulan di email dicek belum? Masuk gitu kan? Iya, royalti. Dan Spotify, gitu kan. Berapa kali collab kawan udah pernah kamu kerjain gitu ya, collabs tuh? Kalau sama 3 Pemuda Berbahaya udah berapa kali? Sering banget, Sering paling banget? sering collab sama 3 Pemuda. Oke. Karena apa ya, asik banget gitu. Asik banget ya? Terus nyambung juga orang-orangnya enak, terus Ya sih emang musiknya juga barodornya. asik, gitu. Barodor. Barodor, pisan. Cuan gitu. Iya, berarti emang udah kurang lebih berapa lagu yang kamu cover barengan sama 3 Pemuda Berbahaya? Apa ya? 10 ada kali. Oh 10? 10. Udah baik. Itu semua tayang di YouTube udah? Udah. Udah. Yang paling banyak ngecek siapa? Yang mana tuh? Yang cover yang mana? Ya yang Yang banyak paling di views gitu ya? Yang banyak di view. Ada 7 juta. 7 juta viewers. Itu lagunya apa? Yang mana lagunya? Cinta Kita judulnya. Lagu dari? Bukan Tenda Biru. Oh Tenda Biru. Oh iya. Tak Desi sengaja Ratnasari, yang itu kan? iya.
lewat depan rumahmu. Iya, itu. 7 juta itu. 7 juta viewers. Iya. Wih. Katanya ada Desi Nasarinya keluar di belakang. Wah, Mau lagi doang. enggak. Di menit segini lihat nih. Iya. Kalau udah itu 2 kali lipat kali ya. Lu ya, lebih mahal Iya, ya. Ada sponsornya. Oh gitu. Tapi kalau sejauh ini pengen nggak sih bikin cover fokus sendiri terus gitu, nggak collab? Justru aku tuh pengennya bikin lagu sendiri. Lagu Terus sendiri. aku yang nulis sendiri. Iya. Cuman sekarang tuh lagi belajar merangkai kata. Oh, Karena- nyanyinya udah bisa, tinggal bikin liriknya nih. Iya, lagi belajar bikin lirik gitu. Kamu harus belajar sama yang bikin muak untuk memuja. Iya. Ah, man. Ya kan. Sobat gue banget tuh. Orang sono. Ada lah. Cadel, Tetangga. cadel. Cadel. Lu ngomongin lu. Entar gue bilangin orangnya. Oke, Pak Yas. Kayak Kan siapa yang nggak tahu dengan identitas lu sebagai anak emo. iya. Emo, man. Iya, iya. Ya kan, anak emo ya. Udah emo is in my blood, man. Iya, my blood. Iya, my blood. Iya, my blood. My blood. Oh, lu British banget sih. Iya, my blood. Enggak, gue enggak bisa British. Oh enggak, iya. Sering ngobrol-ngobrol juga gak sih sama teman-teman musisi kan sering juga ngobrol nih sama teman musisi di kontennya. Lo punya behind Experience behind the desk. experience behind the desk ya. Lu Iya, iya. multitasking banget nih. Nah, nggak seru kalau kita gak kasih pertanyaan yang sering ditanyain musisi yang udah hadir nih di Posesif ya. Iya. Lagu apa yang menjadi trigger buat seorang Yas Budaya untuk suka banget dengan emo? My trigger? Iya. Emo song? Iya. Itu satu lagu gitu Iya. yang bener-bener kayak Iya, dan bukan lagu dari band lo. bukan dari band gue. Iya. Oke, gue sebutin, gue tahu. Oke. What is to burn? What? Finch. 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 What is to burn? Finch. Kenapa lagu itu? Itu emo banget Anda silakan coba cek, cari lagunya Finch, judulnya What is to burn. Itu Ejaannya apa tuh? FINCH. Oh, FINC, Finch. Finch. Oke. What is to burn. What is itu to burn? itu video klipnya emo banget, terus lagunya tentang orang yang pakai mobil kecelakaan Iya. ya gitu, emo banget Iya, lah gitu iya. ya. Dan itu menurut gua itu cikal bakal yang bikin gua kayak this is good. Gue harus turun di sini. Iya, this is emo. Tapi saat itu lagu itu keluar, Lone Atlas baru rilis 1 album. Hmm. Nah di situ loh, lagu lu kayak Finch ya. Pas gue dengerin Finch juga, keren juga ya Finch nih. Kata gue. Oke. Finch ya. Finch. Boleh gue dengerin tuh. Please. Please. Oke. Oke. Lu nyakanya Michael Romance yang gitu-gitu kan? Iya, MCR ya kan ya. Ada Finch, Ada Finch ya. Tuh, gue baru denger sih bandnya, asli. Serius loh? Baru denger gue. You falling in love, man. Oh. Gua diamin lu suka. Gue suka. Oke. yakin sih. Falling in Love, Jirox pak. Kalau Lisa Belantika banget nih. Oke. Oke, itu Banyak ya, banget sebenarnya lagu emo sih sebenarnya yang hits pada saat itu ya. Dan band-band ini kalau makanya gue yang teringat lu bilang aja tadi. Sebenarnya ada band-band keren banyak banget waktu itu kan. All American Reject, Yellow Card, Oke. My Chemical Romance, The Used, Funeral for a Friend, Jimmy Eat World, Dashboard Conventional, Ah, dashboard. banyak banget kan. Iya. Yang ada dashboard. Iya. Canda. ya. Canda aja lu. Say, Nggak ada duit ntar kalau nggak canda. bener juga lo. Iya, iya. Lanjut. Lanjut ya. Delisa. Gue gebentak gitu ya. Kan kalau lu nggak apa. Payas. Semangat deh. Delisa. Delizia. Delisa. Selera musik lu kayak gimana sih? Melayu. Oh, Melayu, hijau daun. Melayunya gitu. Melayu gimana sih? Salah ya? Oh, Melayu yang Malaysia eksis gitu nggak? Oh, bukan. Kayak gitu, iya. Oh, main Melayu kayak gitu. Andai dipisah. Nah, Gitu. iya. Oh, yang Melayu gitu, gue kira Melayu Indonesia gitu kan. Oh, itu. Kenapa lu suka banget sama musik Melayu sih? Karena enak aja didengarnya. Terus Apa cengkok-cengkoknya itu ya? Cengkok-cengkoknya. iya, terus Iya. aku tuh suka lagu-lagu lawas kayak gitu karena waktu kecil mama aku tuh sering dengerin lagu itu. Di-play lah di Jadi rumah ya. jadi ke bawah suka sampai sekarang. Sampai sekarang. Wah, bahaya yang gini-gini bawa karaoke 4 jam bisa. Dia semua yang nyanyi. Masih ada lagi nih kan. Takutnya wah gitu. Melayu banyak banget, paling enak karaoke Melayu kan. Iya. Iya sih. Isabella. Cuman gue titipan buat tempat-tempat karaoke ya, tolong kalau lagi setting lagunya pitch-nya diatur ya. Sang gini, ketika mau makannya apa kasih gorengan, terus kasih yang soda, Iya. nyanyi. Makanya biasanya udah karaoke soalnya ada habis kan. Terus pitch-nya tuh nggak pitch itu gitu, nadanya Iya, tinggi tinggi. gitu. Maksain kan? Maksain gitu. Emang Tolong rusak. atur lagi deh kalau gitu. Berarti emang harus lebih profesional lah. Betul. Oke. Sama titipan lagi tempat-tempat karaoke kalau kan punya lagu Lone Atlas, liriknya salah ya dan kita nggak dapat royalti, thank you. Wah. Asli sih ya, asli. Asli. Asli.
Gue gak ada royalti. Gue gak urusan sih. Sama Pak Payas. Iya itu. Tandain Pak. Mau memuji atau video klipnya laut-laut gitu kan. Asli itu Asli? salah gitu apa yang apa-apa. Oh lu pernah gitu, lu karaokean, lu dateng, lu cobain. Lu cari, lu karaoke di mana lah? Ada lagu Lana. Pasti ada. Terus liriknya salah, terus kayak ya udahlah. Gak apa-apa lah, biarin lah ya. Gak apa-apa lah. Kita pangrok kok gak apa-apa. Bebas, lakukan aja. Aduh. Kalau dapat kesempatan, ada rezeki nih, produser manapun. Wah, kamu saya suka sama karakter suara kamu. Kamu mau nggak saya bikinin album gitu? Dipikir-pikir dulu pasti. Wah, hubungi manajer saya. Oh. Nggak, emang masih dipikir-pikir dulu, emang belum terlalu excited kah? Jadi sebenarnya mah kalau buat jadi penyanyi belum siap. Oke, baru sekedar hobi aja lah Iya. ya. Jadi sekarang lebih senang ke acting kayak Acting gitu. aja ya. Kenapa? Kenapa? Soalnya memang Kamu kalau di mana? Kamu di mana? Halo? oh gitu ya, gitu ya. Pepe banget kan? Oh, gitu. Sunda banget. Tapi serius loh. Itu di daerah gua waktu lagi naik preman pensiun awal, itu orang semua jadi sok-sok Sunda. Bener-bener ngangkat jadi kan? Iya. Ya, jadi si budaya Sunda kan. Tiba-tiba orang daerawan, kenapa? Pakai hak belakangnya. Ada apa? Jadi yang tadinya ngegas kan, daerah gua kan ngegas tuh Pak, nada tinggi. Jadi pada lembut sama ya. Sararopan, Saria tuh. Tapi bener loh, preman pensiun tuh sukses banget. Karena apa? Warga Bandung ya ini mungkin se-Indonesia nonton. Iya. Tapi warga Bandung emang banyak banget. Terus apalagi orang Bandung kalau ngelihat syutingnya di daerah mana di Braga gitu, itu gue pernah ke sana. Atau di Terminal Cicahem itu gue ada di sana. Itu merasa kayak kedekatannya gitu. Oke. Gitu. Jadi merasa kayak ada di sana gitu. Iya. Terus hal yang baru original itu iya. pasti akan bertahan. Si dulu anak sekolahan, Iya. original. Preman pensiun, ya kan? Bener sih. Jadi lu bikin YouTube penting original berarti. Wes, langsung gua ke ide ya, Imaji. Oh, Berapa tuh ya? gue kebanyakan bikin konsep sama lo ya. Ya nanti gue bikin ininya deh. Quotation. Harga teman. Talent lo ya? Iya. Talent lo ya? Oke, siap. Gue jual ke brand deh kalau gitu. Beneran nih gue serius loh. Enggak, gue serius beneran. Gitu. Tapi DC tetap. Oh, Iya. ngantuk gua, kopi gajah dulu dong. Iya, bisa. Wah, ini kayak bisa dipikirkan juga nih kayaknya. Tapi lu kalau ngopi nggak nge-ekstra dulu biar lebih ekstra lagi untuk malam ini, nggak cocok, ekstra dulu. Oh, gitu nih ekstra dulu ya. Wow. Oh, ada petasan? Nggak tahu gua. Emang di setting gitu ya? Nggak. Mewah sekali acaranya. Emang kita full of surprise. Full surprise. Langsung terus keluar Yas Budaya. Welcome Yas Budaya. Gitu ya. Sekarang gue punya challenge buat kalian berdua. Sebagai notabene kalian adalah public figure yang punya sosial media dong. Sering bikin caption dong. Nggak ada suruh posting sosial media, nggak ada. Enggak. Gue tahu ada harganya. Amin. Bikin caption tapi dengan dengan produk yang gue tentukan. Bikin caption dengan produk yang lo tentuin. Iya. Kalau buat Pak Yas ini produk tisu basah. Buat Ica produk lem kayu. Lem kayu, anak pang makin keras. Kan gitu kan. Oh gitu, gue bikin tagline Iya. gitu ya. Apa tadi? Tisu basah, lem kayu. Pak Yas dulu deh yang kelihatannya udah siap. Muka lu korengan. Lem kayu. Kelihatan udah siap. Gampang banget. Lu mah enak cuma baca pertanyaan doang, gue yang bikin, ngehe lu. Gue mau disuruh. Ya gue yang dijebak. Apa tadi? Tisu basah? Tisu basah. Sambil kalian mikir gue mau ngidupin coklat ekstra dulu. Lem kayu. Aduh, nggak jago bikin caption. Kan sambil belajar membuat lirik kan. Caption tuh wajib. Lem kayu. Gak usah panjang-panjang, dikit aja ya, berapa kalimat lah gitu. Enak banget nyuruh orang. Ini kasih tisu basah, maksudnya gue ngerti nih arahnya pengen kemana tuh gue tahu sebenarnya gitu kan, tisu basah. Jangan gue ya, tapi ditucer ya. Yang ngetik nih, tisu basah. Yes, yang itu juga tisu basah sih. Tisu basah. Enggak, gue lagi mikirin di otak gue, bukan mikirin solusi apa yang mau gue keluarin. Apa nih? Di sebelah kiri gue bilang gini, nggak lucu mampus loh. Gitu, ya kan? Beban ya. Pas gue ngomong tisu basah, bla 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 bla. Waduh. Gue prepare ketawa nih, Oh iya. Ya papa gitu. Ya. Kamu ada duluan, mau duluan silakan. Enggak. Enggak ya? Mungkin dia bisa terinspirasi lah. Inspirasi. Lem
kayu. Lem kayu. Gue JR dulu. Oke. Tisu basah itu buat apa sih? Gue lupa. Buat cebok bayi. Buat kalau misalnya meja kotor bisa lu lap-lap. Terus apa lagi? Tisu basah. Dikit Ya, banget ya kegunaan tisu basah ternyata sedikit banget ya. Muka lu minyakan. Apa pakai tisu basah? Iya. Apalagi udah gitu doang kan? Ya itu aja. Ini tisu basah yang positif. Kan kita kan orang positif. Emang ada yang negatif juga ada? Enggak kita orang positif. Jadi positifnya terus. Enggak, gue pengen tahu juga kali gue terinspirasi. Aduh. Emang negatifnya ada? Jadi mikir. Tisu basah dia Ya kalau misalnya lu makan kan negatif, nggak sehat. Keracunan kimia kan. Nah, kayaknya acaranya harus semakin disudahi saja ya kan? Saripatinya udah mulai hilang. Sebentar. Tisu basah. Aduh, lu tau mau teks bisa. Tisu basah. ya kan? Iya. Juga dado. Tisu basah. Yang dia mau Tisu basah hanya untuk orang yang sah. Itu lucu. Basahnya untuk orang Hanya untuk orang yang sah. Gua gak kepikiran bener sih. Iya gak sih, Bro? Hanya untuk orang yang sah. Tisu basah hanya untuk orang yang sah. tisu basah. Bagus. Papa, gitu ya. Langsung gue ambil. Ayo mama. Sah. Jadi setiap apa sah. Tepuk tangan dulu lihat budaya. Kasihan dia, mampus dia. Lu ya sebagai aktris di sitkom. Situasi Apa komedi. tadi kayu apa tadi? Lu kayu apa? Lem kayu. Lem kayu. Nah, situasi komedi, berarti harus komedi nih. Nggak bisa. Kalau enggak ntar gue gantiin posisinya. Enggak gini. Lem kayu. Kayu. Oke. Apa ya? Suara cewek aja. Lem kayu. Aduh lembut banget. Wah, ini orang Jawa Barat nih, lem kayu. Lem kayu. Lem kayu. Ada K-nya lagi. Lem Yuk. kayu. Kalau skateboard drop in langsung ya. Lem kayu. Hmm. Solusi terbaik untuk menempel kayu. Oh berarti dia orangnya lurus-lurus aja pak. Enggak, lu harus jawab. Gitu. Oh iya. Lem kayu. Ulangin. Lem kayu. Lem kayu, kawin yuk gitu. Perekat hubungan rumah tangga. Gue jago bikin caption di Instagram aku. Jarang banget bikin caption. Oh, karena suka pasti pusing. postingnya ini. Upload nih. No caption needed. Iya, mau upload jam 6 pagi. Iya. Jadi uploadnya jam 4 sore karena bingung mikirin caption. Udah, me, myself, and I. Baca tepuk tangan buat Elisa. Sedikit pertanyaan lagi nih. Ica deh, ada nggak project atau karya baru yang bakal dikeluarin dalam waktu dekat deh? Project yang bakal dikeluarin. Ya, atau mungkin karya dalam waktu dekat yang bakal dikeluarin. Ada. Boleh dibocorin dikit? Masih cover tapi ada sesuatu yang baru nanti di dalamnya. Wih, ada Mau dibocorin? Makanya biar nggak bocor, pakai lem kayu. Tolong untuk perusahaan lem kayu, pakai Yas Budaya. Sah. Udah habis. Oh, udah gak ya? Nggak main lagi tuh. Siap. Coveran ya, tapi ada surprise-nya. Sesuatu. Apa sih ini gue? Pak Yas, ada project atau mungkin karya terbaru yang bakal keluar dalam waktu dekat? Waktu dekat yang pasti sih gue target rencana tahun ini pengen rilis solo, hip hop, rap, pokoknya gitu ya. Lu banget sih itu. Oke, satu itu terus rencana Lonetas bakal ngiris satu single lagi, Mitos Mistis, lagi proses rekaman, semua harus diatur sama timeline. Iya betul. Terus target rencananya salah satunya lagi brand gue Y-Bomb lagi akan melakukan sebuah movement baru, sama rencana gue akan mengeluarkan sebuah brand sepatu gitu aja. Wih. Yeah. Sama gue lagi bikin quotation untuk ini ya di agensi gue ya. Mungkin lu bisa gue jual. I think it's It's a what? better than me. Apa You sih? got that great beard, man. I can sell that. I'm so great. You say what? I'm so great. Yeah, so great. Yeah. Great. 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 Yeah. Ya juga nih kayak asik juga nih ya. Bisa kita berkolaborasi nanti ke depan. Bisa. Angklung gua. Iya. Tapi emang semoga sih harapannya sih kalau gue pribadi adalah semua pun harus bisa dibikin jadi kreatif. Kalau gue Betul. sih apapun saat ini yang kita lihat semua dimanapun kita berada di saat itu juga itu jadi inspirasi buat kita gitu.
Hari ini pun gue duduk di sini gue dapat ilmu, dapat sesuatu yang tiba-tiba gue pikir mau bikin sesuatu gitu. Semoga saling menyupport lah. DC mensupport anak-anak kreatif kayak beliau, kayak gua, kayak anak absurd satu ini. Tapi DC bayarannya tambahin lagi segera menikah anak ini ya. wah, amin. Soalnya calon istrinya tukang nonton Netflix. Feeling gua Netflix tahun depan harganya bakal naik. Jadi ya pasti kita kan biayanya kan biaya itu agak mahal gitu. Easy lah, Easy like a Sunday morning ya. Iya. Closing statement nih dari kalian berdua buat teman-teman atau mungkin coklat friends yang lagi improve nih untuk kehidupan mereka. Payas deh. Tisu basah. Nggak usah. Itu nggak ada gunanya untuk improve dulu. Harapan gue sih buat teman-teman ya gitu ya. Coklat friends. Stay positive. Mungkin kalau dengarnya kayak cheesy tapi kita bikin positif tuh jadi keren gitu. Begitu mudahnya kita lihat negative thinking, negative stuff di sosial media segala macam, kita bisa melakukan hal yang positif. Jadi kalau lu nggak suka sama satu hal, you do better than that gitu. Kalau ada hal yang lu bilang lu nggak suka karya orang ini, it sucks gitu, ya lu bikin sesuatu yang bagus. Mungkin ya tapi gue nggak punya ini, ya semampu lu bisa. Karena gue yakin saat ini semua orang bisa menjadi karakternya sendiri dan menjadi sesuatu yang bisa dijual. Ingat satu hal lagi, Indonesia itu besar, bukan hanya pulaunya, kita punya pasar. Kita bisa lakuin. Oke? Wes, Bapak Yas budaya. Budaya. Gue ngerti kenapa seperti budaya. Ica. Ya. Pokoknya terus berkarya. Produktif terus ya. Iya. Produktif. Produktif, cuan. Cuan pride. Cuan pride ya. Kayaknya ini bapak yang nonton dia kayak terserah deh dia ngomong apa deh, mending nonton deh kayak gitu ya. Termasuk lu juga sama gitu. Kalau gue kan tisu basah. ada value-nya di situ. Kalau begitu thank you banget Payas Budaya. Thank you. Elisa, Herlina, semoga lancar semua karirnya, proyekannya, apapun yang kalian lakukan selalu positif dan pastinya makin baik lagi. Amin. Sampai jumpa di next episode. Mungkin ada lah nanti yang terbaru dari kalian bisa kita kupas-kupas lagi. Alright. Oke, tisu basah. Oke, thank you Coklat Friends. Jangan lupa untuk selalu nonton kita di YouTube-nya DCDC Shoutout BDB atau enggak langsung aja kalian follow Instagram kita di DCDC Shoutout_Bandung Barat. Right? Masa. Kalau begitu, West Coast yo. Ilham Dodi pamit. Yas Budaya pamit. Delisa Herlina pamit. Thank you so much. I love you so much. Bye bye. Tisu basah. udah.